Selamat sore ya. Terima kasih dulu buat para customer yang sudah order, sudah beli, sudah masang. Buat yang masih tanya-tanya, ya silakan tonton lagi ya, kumpulkan budgetnya. Yang masih nunggu istri juga saya tunggu ordernya ya. Jadi di awal kita bilang begitu. Terima kasih ya yang sudah order. Terima kasih juga yang sudah merekomendkan teman-temannya, saudara-saudaranya nonton video ini ya. Saya orangnya to the point. Kalau saya bilang jelek, jelek. Saya bilang bagus, bagus. Itu ya. Makanya saya nggak mau jual led yang abal-abal atau yang macam-macam ya. Terserah mau bilang saya banyak ngomong, omdo, banyak cincong. Ya kalau Anda merasa nggak berguna ini video, nggak usah nonton. Langsung unfollow, langsung stop videonya ya, nggak usah ditonton. Karena membuang kuota Anda, membuang waktu Anda juga ya. Oke. Di sini ya, kenapa saya jor-joran bermain di KRI? Karena satu, menurut saya ya, pandangan tiap orang berbeda. Pemikiran tiap orang berbeda. Para ahli mempunyai otak yang berbeda-beda, pikiran beda-beda, ya terserah, nggak masalah. Tapi ini pandangan di saya. Jadi ini video ditujukan untuk customer yang mau membeli LED tapi bingung, mau beli LED tapi pilihan terlalu banyak ya. Jadi membuat Anda bimbang, membuat Anda ini. Ada LED yang udah direview oleh artis, mungkin oleh Ridwan Hanif kali ya. Saya mau ngomong apa adanya karena ada kan ya blogger-blogger seperti blogger makanan, blogger otomotif seperti Wahid, siapa saya juga nggak kenal itu, sampai dibikin udah direview oleh Pak Wahid. Wahid siapa saya nggak tahu juga, saya juga nggak pernah mengikuti tayangan-tayangan mereka karena saya sendiri kadang-kadang juga tidak percaya dengan yang namanya begituan ya, karena begituan suka di endorse. Saya sukanya lihat endorse makanan. Endorse makanan yang sering saya tonton itu si yang gemuk siapa ya, lu Next Carlos, MG Dalenaf, sama yang di TikTok tuh siapa tuh cewek tuh yang suaranya itu, aduh lupa namanya ya. Next Carlos, MG Dalenaf sering nongol tuh di Facebook saya. Nah saya sering sering nonton. Kadang-kadang blogger tersebut bilang, wih makanan ini enak, tapi pas kita coba, kita beli kok rasanya beda gitu ya, karena kan lidah orang berbeda. Ya sudah, itu pandangan mereka enak, nggak tahu enak bener jujur enak atau dua endorse ya. Makanan tidak enak gara-gara di endorse jadi rame ya, bisa loh seperti itu. Jadi kalau saya tanpa pakai istilah endorse, saya tidak perlu pakai artis untuk mengendorse. Saya bilang jelek, saya bilang bagus, dan Anda bisa nonton juga apa adanya ya, soal wattnya, looksnya. Jadi tanpa ada perlu endorse menggunakan artis bayar berapa begitu ya supaya dipakai oleh dia, nggak perlu ya. Anda mau beli silakan, nggak beli nggak masalah ya, karena saya orangnya to the point. Saya sering menawarkan tipe ini ya, saya sudah bilang ini double Cooper PCB, LED chipnya KRI ya, jadi bisa diservis. Nah ini saya udah nggak usah banyak ngomong lah ya, karena sudah banyak di review. Ini 30 watt 2200 lux ya, tipe sorotan samping ya, 2200 tipe sorotan samping 30 watt ya. Dia dua buah chip sorotannya samping ya. Anda lihat tameng sebelah sini, payung ya, payung sebelah sini Anda bisa lihat ya, jelas kan? Anda bisa lihat, dan payung sebelah sini, dan payung sebelah sini Anda bisa lihat ya. Dia tipe sorotan nyamping ya. Jadi dia dipasang begini, LED-nya nyala ke samping sana dan ke samping sini. Nah, ada satu lagi LED KRI juga sama ya. Bukan KRI juga atau apa, tapi intinya Anda bisa replace pakai KRI ya. Kita belajar teknisnya dulu. Ini akan dipasang seperti begini, kepala ini di atas sama dengan ini, kepala ini di atas ya. Kalau ini tipe sorotan atas bawah. Atas dan bawah ya. Atas dan bawah. Nah, kalau ini tipe sorotan samping ya. Jelas? Ini tipe sorotan atas bawah dan tipe sorotan samping. Jadi ini dipasang begini, chipnya menghadap ke atas dan satu lagi menghadap ke bawah. Ini untuk low beam, ini untuk high beam
Ini low beam, ini high beam ya. Low beam posisinya lebih tinggi dibandingkan high beam. High beam lebih pendek. Jadi ini untuk sinar low beam, ini untuk sinar high beam ya. Nah, kalau yang tipe sorotan samping ya, ini tetap di center. Nah, yang bagian depan ini low beam, bagian yang belakang ini high beam, dan dia bergantian nyalanya. Low beam bagian depan yang nyala, high beam bagian belakang yang nyala. Dia nyorotnya samping ya. Kalau ini sorotan atas dan bawah ya, ini low beam, ini high beam. Ini low beam, ini aja yang nyala. Kalau pas high beam yang ininya nyala, ininya juga nyala chipnya ya. Yang tipe sorotan atas bawah, pada saat low beam bagian ini yang nyala, yang saya tunjuk pakai telunjuk. Pada saat high beam yang nyala adalah yang bawahnya juga nyala, chipletnya yang atas juga nyala, jadi dua-duanya nyala ya. Kalau yang ini bergantian, dia bergeser. Low beam bagian yang ada payungnya, high beam dia pindah ke belakang. Tipe ciri-ciri sorotan samping semua kebanyakan begitu. Coba bisa sebutkan ke saya nggak yang sorotan samping nyala semuanya? Kebanyakan semua dari merek yang saya jual, yang saya pegang sendiri, Pro 7, Automax, merek-merek lain, Philips, ya Osram pun sama, bergantian. Jarang yang bisa nyala semuanya, kecuali Anda modif. Memang ada, katanya sih Daytona kalau nggak salah, saya pernah dengar, tapi validnya bener atau enggaknya saya nggak bisa nguji. Karena saya nggak tahu, saya nggak punya Daytonanya, dan customernya disuruh videokan, dia juga nggak paham katanya, dia juga nggak mau kirimkan ke saya videonya. Tapi kebanyakan adalah LED tipe sorotan samping bergantian. Dia tidak bisa menyala semuanya. Apa kelemahan tipe begini yang nyalanya bergantian? Jadi waktu pada saat low beam bagian depan yang nyala, pas pada saat high beam dia pindah ke belakang. Jadi sorotan sinarnya kalau low beam kan padat di jalan. Pada saat high beam kan dia nyala ke atas. Nah, bawahnya itu hilang. Jadi banyak orang mengeluh gini, Pak, kok LED-nya waktu high beam nggak napak, nggak kelihatan apa-apa, gelap malah. Ya betul, kenapa? Karena kan sinarnya naik ke atas ya. Karena ininya pindah, titik fokusnya berbeda, jadi sinar yang tadinya napak ke jalan pindah ke atas. Jadi sinar di tanah hilang. Pak, kok gelap ya Pak saya high beam? Ya iyalah, karena kan bergantian. Nah makanya 2-3 tahun yang lalu saya mencari LED, saya modif sendiri supaya low dan high bisa nyala bareng-bareng. Jadi pada saat low beam yang nyala ada payungnya, yang high beam juga nyala. Kita modif waktu itu. Nah, itu tidak bisa dibeli di LED yang pabrikan. Kita harus modif. Dan modif begitu kerjanya berat, bro. Ya, drivernya juga harus kuat. Karena kan nyalanya jadi 4, pendinginannya harus ekstra. Gitu ya. Apalagi orang Indonesia nggak tahu diri kadang-kadang. Nggak tahu dirinya atau dipakai istrinya, lampunya dipantang terus di high beam, jebol nanti. Bukan jebol dan Anda mengganggu orang lain juga gitu ya. Banyak tuh orang seperti itu ya yang nggak paham soal. Istri saya sendiri aja kadang-kadang kalau dia yang bawa malam, kasih high beam dong, itu orang mobil tuh mau lewat gitu ya, ada putaran gitu ya, dia aja nggak ngerti yang mana high beam gitu ya. Ada loh yang begitu orang ya. Tapi saya berharap follower saya paham ya, high beam yang mananya high beam, mananya yang low beam, mana yang bisa ditahan didorong ke depan, mana yang bisa ditarik ke belakang seperti expander. Itu begini-begini aja dia lepas, tapi ada yang ditarik full dia bisa manteng terus ya. Jadi Anda harus paham tentang mobil. Jadi kalau pakai tipe ini dia bergantian ya, kita harus modif supaya dia bisa nyala 4-4. Jadi low beamnya ada, high beamnya juga ada waktu posisinya high beam, jadi low beamnya nggak hilang sinarnya ya. Jadi ini harus dimodif. Dan modif itu kerjanya berat, nggak gampang. Anda butuh driver yang gede gitu ya, dan menghilangkan garansi dari pabrik ya. Kita harus bongkar. Nah, sedangkan kalau yang tipe begini, ini low beam, ini high beam. Nah, low dan high akan padat. Jadi Anda pasang posisi high beam, low beamnya nggak hilang. Gitu ya, paham? Nah, cut off kalau tipe sorotan samping itu dibentuk oleh ini nih, cut offan ini nih. Ini cut offan ini terbuka, cut offan ini kan tertutup. Ya. Nah, ini ada tujuannya. Ini ada hubungan dengan arah jam 11 dan jam 12, ya. Kita bisa beginikan. Nah, ini ada hubungan dengan payung ini. Payung ini menentukan cut offannya. Ya. Nah, sedangkan kalau yang tipe ini kan dia nggak ada payung. Ya, payungnya itu ya bodinya ini. Jadi payungnya itu dibentuk oleh apa? Dibentuk oleh ini nih.
Nah, kalau Anda pakai LED ini, cut off-nya akan garis lurus, hampir menyerupai proyektor, ya. Tapi kalau Anda ini beli di luaran, ya, nggak dikalibrasi, pasti akan buyar. Buyar sinarnya. Nah, kita harus kalibrasi supaya fokus, terang, padat. Ya. Kenapa saya ngomongin soal begini? Karena nih, ini halogen asli H4 mobil Anda. Saya berbicara H4 kenapa? Karena H4 ini paling bohlam, yang paling cut off-nya jelek kalau nggak sesuai, karena dia 2 filamennya. Ini bohlam H4. Anda lihat bohlam H4, ini payungnya ya, payungnya. Filamen ini di tengah. Ya, jadi payung ini begini, filamennya di tengah. Nah, sama seperti ini. Nah, ini payungnya tuh, Anda lihat payungnya. Ini tipe sorotan samping. Nah, di atas ini nggak ada sinar nih. Padahal bagian atas ini penting loh. Ya, karena ini lampu LED halogen kan dia di atas langsung sinarnya ke atas. Nah, sedangkan ini di atas adalah batang, makanya saya tidak mau mencari LED, menjual LED yang batangnya gede. Double heat pipe itu batangnya gede. Ya, DHP itu batangnya gede. Batang makin gede, makin menghalangi sinar. Ya, jadi sebenarnya kalau tipe sorotan samping efisiensinya kurang tinggi dibandingkan kalau halogen ya. Halogen tinggi, kenapa? Karena ini filamen, payungnya di bawah, langsung sinarnya ke atas gini ya. Powernya langsung keluar di atas. Nah, sedangkan kalau ini keluarnya ke samping, di sininya pasti blank, atas sininya. Kenapa? Karena ketutupan. Paling LED ini mana bisa dia 180 derajat sampai sini. Ya. Ya paling dia cuma 130 140, jadi ke sini sinarnya ya. Mungkin aja bisa ke sini. Cuman batang ini sebenarnya mengganggu, ya. Makanya Anda cari LED yang batang ini tipis. Ya. Batangnya tipis. LED yang batang-batangnya gede kurang begitu oke. Ya. Nah, sedangkan kalau LED ini perfect, toh dia ke atas kok, ya sama dong seperti ini, tuh, ya perfect, ke atas langsung, payungnya mana ya, ini bodinya, ini payungnya dia, mangkoknya sama seperti ini, ya. Jadi Anda harus tahu dulu perbedaannya, ya. Jadi kita mulai menjual, saya bukan mulai menjual, sebenarnya saya sudah jual, tapi kita promosikan lagi, kita geber lagi, kita infokan lagi supaya Anda nonton gitu ya. Ada orang yang bilang dulu saya jualannya HID, masih bagusan HID. Iya, waktu itu HID masih lebih oke dibandingkan LED. Kan sekarang kan berkembang, buktinya ada double heat pipe segala macam ya, wattnya udah besar-besar. Dulu 2-3 tahun yang lalu mana ada bohlam yang wattnya besar begitu ya. Sekarang makin besar udah 60 watt, mungkin nanti terbentuk lagi 80 watt, terbentuk lagi 100 watt ya bohlam LED. Dan sekarang juga sudah berkembang yang namanya laser ya, LED laser. Jadi ada lasernya di sini. LED begini tapi di sini ada laser buat high beam, ada. Harganya masih mahal dan kita juga nggak tahu dia udah stabil atau belum. Tapi kalau Anda sebagai pedagang atau sebagai saya seperti hobi, bolehlah beli satu. Tapi saya masih nego-nego dengan si pabrikan, kasih gua bonus dong gitu ya. Nanti kalau bonusnya sudah turun, sudah ada di saya, nanti saya review ke Anda semua ya. Jadi ada LED yang udah pakai laser gitu ya. Nah, ini kenapa saya mempromosikan Kri ini bisa diservis, bro. Jadi bisa diservis, bisa diganti chipnya, bisa di-upgrade. Enak seperti itu. Anda mau beli yang sekarang lagi ngetren DHP atau F3, F5, F7, E4, F berapa terserah, nggak ada masalah. Saya cuman mereview, menurut saya ini yang the best gitu ya. Menurut saya ini yang istilahnya yang oke untuk dipakai. Kenapa? Karena chip ini bisa di-replace. Saya sudah pernah mengcustom tipe ini. Chip ini bisa diganti, bro. Ya. Anda mau ganti yang ininya warm white bisa. Anda mau ganti ininya yang 6000K bisa. Ini mati bisa kita ganti. Ya, selama chipnya yang mati kita bisa ganti, kita bisa replace. Ya. Jadi enak sekali. Memang ada harga yang harus dibayar. Anda harus beli chipnya, kita bisa ganti seperti itu. Jadi ini mau warnanya putih, ini mau warm white, atau ini mau putih, ini mau warm white. Warm white itu putih kuning ya. Jadi ini Anda mau putih kuning 4300 seperti mobil expander saya. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya ada. Saya ke Pik 2 malam-malam. Di situ gelap kan, Pik 2 Pulau Reklamasi itu di Dadap ada apartemen. Saya mengunjungi apartemen itu mau lihat progres pembangunan.
malam-malam sekalian muter di pik 2, dari pik 1 ya jembatan, malam. Nah saya bikin video di situ, low beam warm white, high beamnya white, atau Anda bisa dibalik gitu ya, putih kuning, mau kuning putih bisa. Jadi istilahnya LED begini replaceable, serviceable, upgradeable, apalah terserah istilahnya, intinya kita bisa oprek gitu ya. Saya ngomong apa adanya. Nah sedangkan kalau Anda beli LED begini ya, nah seperti LED begini, nah ini nggak bisa dioprek bro. LED-nya ya kalau udah rusak buang ya. Anda mau beli Philips murah ya rusak buang. Anda mau beli F3 juga rusak buang. Nggak bisa diganti chipnya karena stok chipnya nggak ada yang jual, kita nggak tahu. Mungkin ada pun susah, dia tipis, susah untuk diganti. Kalau ini kan ada cembungannya, kita masih bisa pegang gitu ya. Jadi lebih enak ya. Jadi supaya paham, supaya membuka pikiran Anda juga kenapa saya lebih menawarkan tipe ini. Pro 7 juga saya jual. Nah itu kalau rusak garansi habis buang ya. Rusak garansi habis buang. Kenapa? Karena chipnya nggak bisa di replace ya, kita nggak ada spare partnya. Tapi kalau pakai tipe Cree begini, Anda tinggal cari di online, beli chipnya, Anda bisa ganti ya. Memang harus yang profesional, orang yang paham yang bisa ganti gitu ya. Jadi makanya ada keunggulan seperti ini yang sebagai pilihan Anda gitu ya. Watt ini asli bawaan pabrik ini hanya 20 watt, low beam 20 watt, high beam 20 watt. Jadi bohlam ini cuma 40 watt. Memang kalah terang dibandingkan bohlam-bohlam yang DHP yang bisa 60 watt, bisa 52 watt, bisa berapa puluh watt, tapi ini bohlam stabil dan dia juga sudah menggunakan Cooper PCB-nya. Jadi ada batang tembaga di tengah sini. Jadi sudah oke lah untuk pendinginan gitu ya. Dan selain faktor terang, Anda harus memikirkan juga faktor pemasangan. Jadi kalau bohlam ini adalah slide full ya, bisa diputar full slide. Bisa agak dimajukan, bisa agak dimundurkan ya. Jadi ini full adjustable 360 derajat, Anda mau putar kemana. Memang mobil di Indonesia setir kanan cuma jam 11, jam 12, buat apa bro lu bisa putar-putar 360 derajat? Ya tapi kan maksudnya basicnya adalah putaran 360 derajat slide, bukan berupa klik klik klik. Kalau klik 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 itu dipatok, derajatnya dipatok, tek tek tek, dipatok. Kalau ini enggak, di slide. Jadi Anda mau sedikit bisa, Anda mau 1 mili bisa, mau setengah mili bisa gitu ya. Enak jadi ini putarnya slide dan bisa agak dimajukan, bisa agak dimundurkan. Kenapa Anda perlu maju mundur? Karena jarak fokus tiap-tiap kadang-kadang bohlam tuh berbeda, dudukan headlampnya ini berbeda. Kadang-kadang ini kalau punya Anda tebel, kadang-kadang kan dia bohlamnya jadi agak mundur. Nah, Anda harus agak dorong maju gitu ya. Karena kan kalau halogen ininya udah pasti tipis, tapi Anda tahu sendiri kalau LED ada yang tebel ininya, CNC-nya ya, macem-macem bro. Nih ada yang tebel, ada yang tipis, ada yang segala macem, ada yang berjarak, ada yang ininya tebel, ada yang tipis, macam-macam ya gitu. Jadi itu saling itu sebenarnya mempengaruhi ke fokus 1 mili aja bergerak, fokusnya kabur, burem. Nah makanya bohlam ini full adjustable. Barang sebelum dikirimkan kita kalibrasi dulu. Perlu kalibrasi. Anda beli di online shop di luaran mungkin banyak, di Tokopedia ada tipe segini. Beli sama si juragan lampu mahal, buat apa bro? Mendingan gue beli di toko lain. Oke, nggak masalah, silakan Anda beli. Tapi bohlam itu kan belum tentu dikalibrasi. Nah sekarang kalau Anda beli dengan saya kalibrasi dulu. Setting dulu fokusnya, 1. Kedua, barang sampai, Anda tinggal pasang, tapi Anda mau kalibrasi juga sendiri bisa, yaitu tinggal putar, maju atau mundur. Anda parkir mobil di depan tembok 2-3 meter, Anda lihat hasil sinarnya bagaimana menurut Anda, tinggal putar sendiri. Putarnya memang begini-begini aja, maju atau mundur, tarik atau dorong, gitu aja, selesai. Simple gitu ya. Jadi ada 2 hal yang kita kalibrasi. Dan Anda perlu tahu model saya adalah yang new model ya. Drivernya kotaknya seperti ini ya, bukannya kotak yang gerigi-gerigi. Ini yang terbaru menurut klaim pabrik ya. Drivernya nggak bisa dibuka, dia bilang. Kalau dibuka rusak, ketahuan ya, karena sistemnya udah dipres. Kalau yang sebelumnya ada baut tuh, dulunya ada baut di sini kata dia. Nah ini adalah versi baru, kalau dibuka dicongkel rusak, dia bilang ya. Dicongkel dibuka rusak. Nah makanya dia pabrikan mempreferkan saya udah lalu jual apa adanya, jangan yang versi upgrade kata dia
gitu ya. Ya oke, nggak masalah. Kita jual yang versi asli bawaan, ada yang mau versi upgrade, ganti driver kita siap, kita bisa. Ganti chip bisa, mau putih mau warnanya apapun yang selama chipnya ada bisa gitu ya. Nah, ini bohlam perfect bro. Ini standarnya 3.500 lux. Di sini ada lux meter ya seperti biasa. Di sini juga ada watt meter ya, ada watt meter saya. Di sini ada jarak ukur ya. Jarak ukur ini adalah kalau halogen 1000. Jarak ini adalah halogen 1000. Nah, LED ini misalnya kalau bisa menghasilkan 3.500 artinya adalah dia 3,5 kali lebih terang daripada halogen ya. 3,5 kali lebih terang daripada halogen. Nanti ada yang protes kepada saya, kenapa Anda ngukurnya begini, bukannya dipasang di reflektor? Karena kenapa? Kalau pasang di reflektor, Anda menggeser sedikit ini, hasilnya juga sudah berubah jauh, nggak valid juga. Kalau bohlamnya nggak fokus, padahal bohlamnya terang, itu juga membuat efek nggak terang. Jadi kita adalah, sekarang ini adalah kita dyno on crank. Jadi kalau mesin adalah dyno di mesin. Sama, ini juga dyno chip LED-nya. Ya. Bukan dyno on wheel. Kalau dyno on wheel ini dipasang di reflektor. Jadi kalau mesin ada dyno on wheel, kan ada gesekan, ada hubungan dengan kopling, ya ada gesekan kopling, ada delay apa, jadi ada rasio gear, ada gesekan kopling, rasio gear segala macam, ada gesekan ban sama poros dynonya. Nah itu kan jadi dyno on wheel, pasti hasilnya lebih rendah. Nah kalau dyno on engine, dyno on crank, langsung kan di roda gila output dari mesin. Nah sekarang kita adalah dyno on crank ya. Jadi dyno langsung di chip LED-nya. Nah berapa sih hasilnya? Nah kita akan buktikan. Ya. Kita akan buktikan. Kita di sini tidak mau bermain curang karena saya buat mengedukasi. Tidak ada gunanya juga untuk bermain curang karena saya juga mau tahu patokannya berapa. Saya tidak mau membohongi customer dan saya juga mau ngomong apa adanya gitu ya. Kalau saya bilang bagus, bagus, saya bilang jelek, jelek. Gitu ya. Ya, Anda bisa lihat sendiri ini di sini taruhnya ya, tidak bermain curang. Nah, 3.200 ya. Karena ini baru kita kalibrasi ulang. Ya, sekitar 3.300-an ya, maksimal 3.500. Ya, jadi kalau 3000 wattnya 16 ya. Jadi kalau dia di 18 watt, 20 watt lebih tinggi ya. Bisa mencapai 3.500 karena ini bohlam sudah dites dari tadi, masih anget-anget. Jadi dia 3.300 sampai 3.500 lux. Jadi 3 kali lah dari halogen karena halogen patokannya adalah 1000 gitu ya. Dan watt itu berpengaruh juga dari voltasi ini. Tuh, kalau kita wattnya kita gedekan dia turun ya. Karena ini saya punya power supply adjustable. Tuh, kalau kita turunin dia berubah. Ya, jadi ada faktor pengkali ya. Nggak masalah, intinya adalah kita mau menunjukkan ini adalah sekitar 3.500 lux maksimum. Serendah-rendahnya kita taruh deh dia 3.200 atau 3.100. Anda mau menilai 3.000 juga nggak apa-apa. 3 kali dari halogen ya. Ini untuk low beamnya. Jadi lumayan ya, tinggi sekali gitu ya. Ini standar chipnya ya, 7070 chipnya. Dan ini keunggulan lain low beam dan high, kalau pada saat high beam, low beam dan high beam nyala berbarengan ya. Jadi ini bohlam sebenarnya udah kita jual 2-3 tahun yang lalu, cuma kita promosikan ulang dengan versi yang baru ya. Full adjustable, full customize, chipnya, full drivernya di upgrade. Kalau ini di upgrade bisa sampai mencapai 4.500 luxnya ya, dengan full power 30 watt. Satu chip ini kita bisa ganti 30 watt, ini 30 watt. Jadi bohlam ini real 60 watt dan stabil ya. Nah, sekarang yang ini ya. Ini juga sebenarnya punya keunggulan lebih ya dibandingkan merek-merek lain ya. Saya ngomong apa adanya, saya juga jual Pro 7 ya. Ini full adjustable juga, enak
Dan cut off-nya sebelum dikirim kita kalibrasi dulu. Apa yang dikalibrasi sebentar ya. Kita akan buktikan. Jadi banyak orang kan yang bilang saya banyak ngomong. Ya kalau banyak ngomong, kalau memang benar ya why not gitu ya. Kita tahu know-how-nya kok. Jadi di depan saya ini banyak kunci-kunci begini. Kenapa? Ya itu saya ngomong apa adanya, obeng-obeng begini karena kita buat buka beginian gitu ya. Selalu kita buka, makanya butuhnya kunci-kunci beginian. Ya. Kenapa saya mau menunjukkan ini? Sebentar, kita cari dulu nih, lupa yang mana pakainya. Mata saya masih seliwer ya, gara-gara lihat yang tadi terang banget jadi bukan yang ini juga. Mata masih sakit bro, seliwer karena melihat yang terang-terang. Oke, kita stop dulu aja videonya ya. Saya nyari dulu, mata juga seliwer nih, nggak kelihatan. Oke ya, ini udah ketemu obengnya. Nih, ternyata yang di sini. Nah, ini kan ada baut nih, ya. Desain dari LED ini bagus sekali. Kenapa? Ini ada baut ya, kita tinggal buka, ya. Makanya barang yang sebelum dikirim kan saya bilang saya kalibrasi dulu. Apa yang dikalibrasi sebenarnya? Papas seberapa banyak saya nggak kasih tahu ya, karena itu rahasia dapur. Nah, ini bisa dicopot, bro. Enak kan? Payung ini bisa dicopot. Tuh, ya. Bisa dicopot, bro. Enak banget tuh. Makanya kita papas dulu. Ya, ada yang mau dipapas di mana ya tentu rahasia ya. Kita nggak bisa open 100%. Nah, sedangkan desain LED lain ya, apakah bisa seperti ini enak? Nggak bisa, bro. Susah. Nanti saya akan tunjukkan tipe Pro 7 yang saya jual ya. Atau Anda bisa bandingkan juga dengan LED-LED Anda yang di rumah yang Anda pasang di mobil misalnya. Apakah bisa atau tidak gitu ya. Nah, kita akan juga ngetes ini watt dan luxnya berapa ya. Sekalian, bro. 28,6 ya. 2200 lux maksimum. Aduh, mata seliweran lagi ya. 2018 ya, 2200 tuh. 2200 lux. Ya. Jadi luxnya 2229 ya. 29, aduh, mata sakit bro. 29 ya. Jadi ini 30 watt dia menghasilkan 2200 lux, terbagi jadi dua chipnya, chip sebelah sini dan chip sebelah situ. Nah, sedangkan kalau ini 30 watt juga tadi ya. Tapi nggak sampai, kayaknya sih 20-an atau berapa tadi? Oh, nggak sampai, 18 ya. 18 itu 3200-an tadi luxnya ya. Jadi ini terbagi jadi dua, kanan kiri split sinarnya, tapi kalau ini jadi satu gitu ya. Tapi faktor penggalinya kalau Anda budgetnya ada, Anda beli bahan ini, Anda modif jadi full watt segala macam, itu hasilnya akan lebih ekstrim hasilnya ya. Saya berani ngomong. Kenapa? Karena saya juga pakai di mobil sendiri XHP 70 ya. Saya sendiri juga pakai XHP 70, jadi faktor penggalinya enak banget. Driver Anda bisa upgrade, chipnya Anda bisa upgrade, segala macam ya. Jadi ini saya tawarkan 2 buah bolam yang kita jual ya. Anda bisa nanti lihat di Bukalapak, linknya nanti saya kasih, harganya berapa. Untuk tipe H4 ya, H ini. Karena kalau untuk tipe-tipe lain kelihatannya chipnya terlalu lebar ya, terlalu lebar karena ini sorotan atas bawah lebar nggak masalah, tapi kalau dipasang di sorotan samping nanti fokusnya agak kabur ya, bukannya kita nggak mau jual. Jadi H4 dulu ya tipenya. Jadi itulah ya perbedaan dari sorotan samping dan sorotan atas bawah. Ini bohlam yang saya promosikan, jadi ini driverless, enak sekali. Ini kita beri nama DCP, Dual Cooper PCB. Oh, ini terbalik saya masangnya.
Ya, jadi ini ada cut off-nya, bisa di custom. Jadi barang yang Anda terima itu adalah barang yang sudah kita kalibrasi ya. Kalibrasi itu ada dua hal, kalibrasi yang dilakukan oleh saya dan kalibrasi yang dilakukan oleh Anda. Nah, kalibrasi yang dilakukan oleh Anda itu apa? Anda harus mutar, dorong, maju, mundur, itu aja ya. Kalau kalibrasi yang kita lakukan adalah ya kita papas. Nah, papasnya seberapa banyak ya itu menurut pengalaman saya, dan kita coba juga di reflektor ya. Ya, jadi ini dua buah yang menggunakan chip Cree atau apa sejenisnya, eh, driverless, memang ini enak banget. Nah, kalau ini memang harus ada drivernya ya, drivernya, tapi drivernya udah versi baru ini ya, dan dia sistem slide ya, enak sekali. Jika Anda berminat bisa WhatsApp 0898 269 3838, 3200 sampai 3500 lux maksimum ya. Tipe ini memang dia belum full power karena drivernya. Kalau drivernya bisa full power, ini sebagai bohlam yang paling terang ya, karena dia satu chip 30 watt. Berani diadu dengan bohlam-bohlam lain yang katanya lebih terangan, dari ada iklan yang menyatakan lebih terang dari Cree XHP, ya terserah Anda boleh percaya boleh tidak. Tapi bukan hanya terang saja ya, bohlam itu dibilang bagus. Saya ulang, selalu saya ulang, bohlam bagus itu dibilang bagus, satu, wattnya besar, luxnya besar. Wattnya besar, luxnya harus besar. Jadi kalau wattnya besar, luxnya itu tingkat keterangannya besar ya. Kedua, nggak boleh ngedrop. Jadi dia gede misalnya 60 watt tapi ngedrop, buat apa? Jadi udah wattnya besar, luxnya besar, dia harus stabil, nggak boleh ngedrop, stabil. Ketiga, pemasangannya harus mudah. Banyak bohlam-bohlam lain sebenarnya yang saya bisa rekomendasikan bagus. Anda bisa lihat di video YouTube saya sebelumnya, ada tuh Lumiled MZ. Itu bohlam bagus, tapi pemasangannya susah. Jadi untuk apa juga ditawarkan gitu ya? Karena kenapa? Anda nggak bisa pasang, saya juga mau pasang sendiri sulit gitu ya. Karena kenapa? Sistem pemasangannya yang tidak mendukung gitu. Kalau sistem pemasangannya mendukung untuk dipasang bagus, hasilnya pasti akan bagus karena dia adalah tipe sorotan samping ya. 4 buah chip, dia pada saat low beam dan high beam nyala semuanya. Cuma pemasangannya aja yang ribet karena harus diputer-puter gitu ya. Jadi saya ulang, bohlam bagus itu dibilang bagus, wattnya besar, luxnya besar. Ya, dia nggak boleh ngedrop. Ngedropnya nggak banyak, stabil jadinya. Ketiga, pemasangannya mudah ya. Bisa dikalibrasi, maju mundur, kiri kanan puter, sangat enak, bebas. Nah, itu boleh dibilang bagus. Kalau susah untuk dipasang, susah untuk disetel, ya juga nggak bagus gitu ya. Jadi bukan hanya salah satu faktor terang. Jadi bohlam bisa terang, tapi kalau pemasangannya susah atau wattnya ngedrop, ya juga sulit ya gitu ya. Jadi kita harus nyari LED yang manteng. 30 watt ya jadi 30 watt terus. Jadi Anda jalan dari Jakarta ke Bandung 30 watt. Jangan nanti Anda jalan dari Jakarta ke Bandung, di Bandungnya Anda ukur cuma 20 watt gitu ya. Awalnya gede 60 gitu ya. Jadi seperti itu, dan dia bisa diservis. Jadi di luar garansi habis bisa diganti chipnya gitu ya. Jadi intinya adalah kenapa saya memilih LED ini, karena kita membeli bahannya dia dulu. Bahannya dia dulu kita beli, di kemudian hari Anda mau replace ya bisa. Yang penting ya itu Anda harus keluar biaya, tidak ada yang gratis, betul nggak ya. Tapi intinya adalah customize, jadi Anda bisa custom. Anda mau ganti chipnya, ganti drivernya, segala macam bisa gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya. Kalau nggak jelas Anda silakan komentar di bawah, atau Anda mau tanya lebih secara private Anda bisa WhatsApp 0898 269 3838 ya. Jadi ini tipe sorotan atas bawah, ini tipe sorotan samping. Ini bohlam sama-sama the best ya. The best. Memang bukan yang paling baik, di luaran mungkin masih banyak ya bohlam yang bagus-bagus, saya akui juga masih banyak. Yang masih lebih terang lebih dari ini juga masih banyak ya, yang masih murah juga banyak ya, segala macam. Tapi ini panduan buat Anda yang bingung mana menurut Anda LED yang bagus, karena jualan di Topet, jualan di Shopee, jualan di Tokopedia, Anda scroll dari atas ke bawah, ujung-ujungnya pasti nggak beli. Kenapa? Bingung. Nah, Anda lihat panduan video saya, semoga Anda jadi pintar gitu. Jadi jangan dibohongin oleh si pedagang ini itu, karena banyak pedagang juga yang pakai endorse-endorsan ya. Jadi Anda tertarik gara-gara wih artis itu pakai, artis ini pakai. Ya Anda kalau percaya begitu nggak bakal
nggak bakal lihat LED-nya bagus gitu ya, karena udah di endorse ya. Anda tahu sendirilah, dunia sekarang kan dunia endorse ya, di Instagram di endorse dibayar gitu ya. Saya tidak perlu menyewa endorse begitu ya. Saya sendiri yang mengendorse diri saya Jungki Wenes, Juragan Lampu, sudah 14 tahun bermain lampu. Anda percaya dengan saya, Anda bisa beli, Anda bisa datang langsung ke Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Janjian dulu ya, jangan lupa, janjian dulu. Ya, karena saya juga punya kesibukan lain, takutnya kita tidak bertemu. Ya, atau Anda mau beli melalui Bukalapak, boleh, Anda tinggal cari username saya di Bukalapak Juragan Lampu ya. Atau di Topet reseller Juragan Lampu, yang megang bukan saya, dan di Shopee juga bukan saya, reseller saya itu F3 Moto Lighting ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya berharap banyak yang WhatsApp ke saya, Pak saya subscribernya, Pak saya subscribernya, tapi hanya sekedar subscribe percuma, Anda nggak nonton ya. Saya lebih prefer Anda nonton dari awal sampai akhir. Semoga Anda pintar gitu ya, karena ilmu ini gratis kita sharing. Saya punya know-how-nya, memang saya tidak bagikan 100%, tapi kita buka sedikit-sedikit lah. Supaya kenapa? Supaya Anda tertarik juga beli dengan saya, bener nggak? Banyak orang motivator juga dia ngomong-ngomong ngoceh-ngoceh, dia berharap dia jualan buku, dia buka seminar gitu ya. Jadi dia juga cari duit sebenarnya. Sama, saya juga, saya hobi, saya ngomong apa adanya. Saya juga jual ini karena saya hobi, saya tahu know-how-nya mana yang bagus, mana yang jelek. Nah, makanya saya berharap Anda beli dengan saya, itu aja ya. Ujung-ujungnya sama ya. Tapi kita to the point. Kalau saya bilang jelek, ya jelek, saya bilang bagus, bagus gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Semoga Anda terbuka ya pikirannya ya. Jadi penjelasan saya, kalau yang merasa penjelasan saya diulang-ulang menjelimet, ya nggak usah nonton, itu aja. Simple ya. Terima kasih.